Kita akan belajar dari firman Tuhan ini tentang berita benar, sikap benar menentukan kualitas gereja. Gereja yang saya mau sampaikan di sini tidak saja tentang bangunan fisik, tapi gereja yang saya maksudkan di sini gereja yang adalah hidup saya dan saudara. Jadi artinya gereja atau kita sebagai orang yang percaya berita yang benar itu adalah berpusat kepada Kristus. Harus memberitakan apa yang Yesus kerjakan. Yang Yesus kerjakan pada masa itu apa? Melakukan mujizat-mujizat. Menyembuhkan orang, membangkitkan orang, Lazarus dibangkitkan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta sembuh. Kalau cuma corona, artinya Yesus sanggup juga melakukan. Sehingga bukan corona yang dibesarkan. Itu pesannya, itu berita yang benar. Ada begitu banyak peristiwa besar yang Yesus kerjakan. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Begitu hebat, begitu luar biasa. Jadi ini yang harus gereja beritakan. Pesannya adalah Yesus sanggup melakukan mujizat-mujizat. Apa yang dia kerjakan pada masa itu, Yesus sanggup kerjakan pada masa kini. Apa yang disampaikan di situ? Sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus pada masa itu? Bagaimana mengasihi. Jangan gereja versus gereja. Oh, saya paling benar, saya paling beriman. Ini gereja harus bersatu. Jangan hamba Tuhan versus hamba Tuhan. Sama-sama kita sebagai hamba Tuhan harus saling mendoakan. Itu yang Yesus ajarkan. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk semua orang percaya supaya mereka menjadi satu. Itu yang Yesus ajarkan, bukan gereja membangun benteng masing-masing. Menganggap satu lebih penting daripada yang lainnya, satu yang lebih benar daripada yang lain. Bukan itu yang Yesus ajarkan. Jadi selain apa yang Yesus kerjakan, apa yang juga dia ajarkan. Situasi yang semakin sukar, semakin jahat ini, kita harus merenungkan kembali hal-hal apa yang diajarkan Yesus tentang tindakan kasih-Nya terhadap kita sebagai orang yang percaya. Sampaikan kepada orang lain, Yesus mengasihi engkau. Sampaikan kepada orang-orang di luar sana, Yesus mengasihi engkau. Itu yang diajarkan. Lukas menyampaikan pesan ini kepada Theophilus. Theophilus salah satu orang terpandang, sehingga dia menganggap penting kalau firman Tuhan ini sampai kepada Theophilus, dia bisa menyampaikan kepada pejabat-pejabat yang lain pada masa itu. Kalau dia sebagai orang yang terpandang, artinya dia juga pasti akan didengar oleh masyarakat. Sehingga Lukas menangkap momen penting ini. Dia menyampaikan tentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Dia sampaikan kepada Theophilus. Ini berita yang penting yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Berita Injil yang diberitakan Lukas berpusat pada pribadi Kristus dan karyanya. Jadi itu yang paling penting, selalu berpusat pada Kristus. Yang kedua, isi berita Injil yang benar adalah Yesus yang telah mati dan bangkit. Yang ketiga di sini firman Tuhan berkata bahwa selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Bahkan ia juga makan bersama-sama dengan mereka. Untuk membuktikan dia hidup, saudara. Dia makan juga bersama-sama. Hantu tidak makan. Tapi ini dia makan. Membuktikan bahwa dia bangkit secara tubuh jasmani juga. Untuk mengklaim bahwa dia bangkit. Itu tidak sembarang, saudara. Itu hebat. Karena di saat dia berkata bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Coba kalau misalnya ada orang menemukan jasadnya. Inilah yang membedakan Yesus daripada pemimpin dunia agama lain. Berita pentingnya, Yesus bangkit. Dan dia berulang-ulang menampakkan diri. Dan artinya bahwa kalau dia bangkit, dia menepati janjinya kepada murid-muridnya. Dia menepati janjinya juga kepada kita semua. Apa yang engkau sedang doakan, apa yang sedang engkau gumuli, saya yakin dia pasti bisa menepati janjinya kepadamu. Memenuhi semua keperluan kebutuhan. Yang ketiga, sikap pemberita Injil yang benar adalah taat. Jadi selain berita yang benar, sikap yang benar itu paling penting. Kalau kita menyampaikan berita Injil di tempat ini, di depan ini, kita
kita harus taat terlebih dahulu. Kalau kita berdiri di tempat ini, kita harus terlebih dahulu melakukan firman, melakukan kebenaran. Di sini ayat yang keempat, dia memperingatkan kepada murid-muridnya untuk menunggu, supaya mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan murid-muridnya harus taat. Penting akhir zaman ini kita sebagai gereja Tuhan, sikap yang benar, attitude itu penting. Sikap itu penting, perilaku itu penting, ketaatan itu penting, saudara-saudara Tuhan. Gereja Tuhan penting harus taat.